Halo, saya Abdillah Sabil NIM 2304004. Saya dari Prodi Budidaya Tanaman Perkebunan Politeknik LPP Yogyakarta. Halo, nama saya Ahmad Aryansah dengan NIM 2304005 dari Prodi Budidaya Tanaman Perkebunan 2023. Oke, saya Aryasan Ismawan dengan NIM 2304009. Saya dari Prodi Budidaya Tanaman Perkebunan Angkatan 23. Halo, nama saya Rizky Cayati dengan NIM 2304022. Halo, nama saya Nandi Rizky ini NIM 2304029 dari Budidaya Tanaman Perkebunan. Halo, nama saya Fikri Saban dengan NIM 2304036. Saya dari Budidaya Tanaman Perkebunan. Halo semua, kami dari kelompok 5 mata kuliah pemulihan tanaman perkebunan. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi hukum Mendel 2. Selamat menonton. Saya akan menjelaskan apa itu hukum Mendel 2. Jadi, hukum Mendel 2 atau dikenal juga dengan hukum asosiasi bebas merupakan salah satu dari hukum dasar Mendel yang dikemukakan oleh Gregor Mendel berdasarkan persilangan tanaman kacang etis. Mendel melakukan eksperimen dengan menyilangkan tanaman kacang etis yang memiliki dua sifat berbeda, misalnya warna biji kuning atau hijau dan bentuk biji halus atau keriput. Di sini saya akan menjelaskan mengenai eksperimen hukum Mendel 2. Untuk memahami Mendel 2, Mendel 2 melakukan eksperimen dengan melakukan atau menyilangkan tanaman kacang ercis yang memiliki dua sifat berbeda, misalnya warna biji kuning, kuning hijau, dan bentuk biji seperti halus atau keriput. Eksperimen ini dilakukan untuk melalui beberapa langkah. Yang pertama itu ada persilangan monohibrid, di mana Mendel pertama kali menyilangkan tanaman yang berbeda dalam satu sifat saja, misalnya kuning halus disilangkan dengan hijau keriput. Itu dia hanya mewariskan satu sifat saja. Yang kedua ada persilangan dihibrid. Kemudian itu yaitu persilangan dihibrid menyilangkan tanaman yang berbeda dalam dua sifat yang berbeda, misalnya biji kuning halus atau biji hijau keriput. Semua tanaman F1 adalah heterozigot untuk kedua sifat B besar, B kecil, K besar, dan K kecil, menunjukkan fenotip dominan biji bulat dan kuning. Persilangan generasi F1 kemudian melakukan persilangan antar tanaman F1. Contohnya B besar, B kecil, K besar, K kecil disilangkan lagi dengan tanaman F1 yang sama, B besar, B kecil, K besar, dan K kecil. Hasil eksperimen pada generasi F2, Mendel mengamati adanya 4 fenotip berbeda yang muncul dalam rasio 9:3:3:1 sebagai berikut: 9 biji bulat dan kuning, 3 bagian biji bulat dan hijau, 3 biji keriput dan kuning, dan 1 bagian biji keriput dan biji hijau. Di sini saya akan menjelaskan hukum Mendel 2, yaitu persilangan dihibrid atau dua sifat yang berbeda. Dan di sini saya menggunakan contoh biji kacang ercis. Nah, di sini ada fenotip bulat kuning dan keriput hijau. Dua sifat yang berbeda memiliki perbedaan pada bentuk dan warna. Di sini kita mencari varian satunya. Diketahui kan bulat kuningnya dominan, maka kita tulisnya B besar, B besar, K besar, K besar. Disilangkan dengan keriput hijau resesif, yaitu B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Nah, di sini alel yang kita dapatkan itu B besar, K besar disilangkan dengan B kecil, K kecil. Dan generasi satu yang dihasilkan itu ada B besar, B kecil, K besar, K kecil. Jadi di sini kan B besar, B kecil itu fenotipnya itu bulat, K besar, K kecil itu fenotip yang dihasilkan adalah kuning. Di sini kita mencari varian 2-nya,
yaitu adalah persilangan F1 dengan F1. F1 ini dihasilkan dari sini, yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil, disilakan dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, di sini alel yang kita dapatkan itu dari B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Nah, di sini pun sama ya, teman-teman, sama yang di sini. Di sini untuk menghasilkan fenotip 2, kita menggunakan tabel. Nah, di sini kita isi B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Di sini pun sama ya teman-teman, B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, dan K kecil. Nah, di sini tuh ada B besar, K besar, K besar. Di sini ada B besar, K besar, K kecil. Di sini ada B besar, B kecil, K besar, K besar. Di sini tuh ada B besar, B kecil, K besar, K kecil. Begitu juga dengan selanjutnya. Nah, di sini untuk mencari fenotip bulat kuning itu ditandai dengan B besar dan K besar. Nah, di sini contohnya ada B besar dan K besar, B besar, K besar. Nah, dalam tabel ini bulat kuningnya itu bisa kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi bulat kuningnya ada 9. Nah, untuk selanjutnya kalau kita mencari bulat hijau ditandai dengan B besar, K kecil, dan K kecil. Nah, dalam tabel ini bulat hijaunya tuh ada 1, 2, 3. Nah, untuk mencari keriput kuning ditandai dengan huruf B kecil dan K besar. Nah, dalam tabel ini keriput kuningnya itu ada 1, 2, 3. Nah, selanjutnya untuk mencari fenotip keriput hijau itu ditandai dengan B kecil dan K kecil, K kecil. Dalam tabel ini keriput hijaunya tuh ada 1. Nah, jadi perbandingan fenotipnya adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Untuk contoh nyata dalam biologi, hukum Mendel 2 yaitu pembentukan variasi warna dan pola pada bulu burung atau varietas sifat morfologis pada tanaman pertanian. Misalnya, pada persilangan antara varietas jagung dengan warna biji dan tipe biji yang berbeda. Kombinasi yang berbeda dihasilkan dari generasi berikutnya bisa sangat bervariasi. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari hukum Mendel 2. Hukum Mendel 2 menjelaskan bagaimana alel gen yang berbeda bersegerasi secara independen selama pembentukan gitmet yang menghasilkan keragaman genetik dalam keturunan prinsip. Ini fundamental dalam genetika dan memberikan dasar bagi pemahaman tentang pewarisan sifat-sifat yang ada di kompleks. Demikian penjelasan dari kami mengenai hukum Mendel 2. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Kami dari kelompok 5 mengakhiri pamit undur diri. Dadah. Dadah Gira.